Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seseorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaan itu selesai. Andaikan saya beri ke anak pasti tidak selelah ini. Suatu hari ia didatangi oleh seseorang raksasa. Wahai dewa, jika engkau menginginkan seorang anak, maka berikan engkau seorang anak. Akan tetapi ada syaratnya. Jika dia sudah bersiaran haud, berikanlah dia kepadaku. Baiklah, saya setuju dengan syaratnya. Ini kunci sumur. Tanam ini tidak ada bumi. Suatu hari setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan membelah buah ini dengan hati-hati. Ternyata isi tersebut adalah seseorang bayi sangat cantik. Wah, kamu cantik sekali, nak. Mulai sekarang ibu akan memanggilmu timun emas karena kamu berasal dari timun emas. Semakin hari timun emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Saya pergi mencari kayu ketan dulu ya. Iya, hati-hati ya, nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Baik, ibu. Beberapa saat kemudian datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Srini. Hai, aku sudah nanti jangan tenang sama kamu. Cepat, serahkan anak itu. Karena Mbok Srini amat ketakutan, maka ia mengurus janjinya. Begini, saya punya saran. Maukah Anda datang 2 tahun lagi? Saya yakin bahwa semakin dewasa akan semakin enak untuk makan. Baiklah, saya akan datang 2 tahun lagi. Hari berganti, lalu Mbok Srini semakin sayang pada timun emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Ini sudah yang malam. Masa ibu mau tak sedih? Apa ibu memiliki masalah? Tidak, anakku. Ibu tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Ibu akan menceritakan kamu sudah tahu. Hai Tuhan, terima kasih ibu. Suatu malam Mbok Srini bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemani petapa di gunung itu. Paginya ia langsung pergi ke sana. Nah, ibu akan pergi ke gunung itu untuk berapa hari? Bu, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak boleh ikut. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah. Setelah Mbok Srini sampai di gunung itu, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh. Anak Sinai, ternyata orang tersebut adalah seseorang petapa. Terima kasih untuk tolongku dan engkau adalah seorang yang berhati. Ini kuberikan 4 bungkus sebiji timun, jarum, dan garam dan terasi. Berikan kepada anakmu untuk melindungi anakku dari semut sasar. Namun ketika Mbok Srini mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menyerah begitu saja. Mbok Srini pun pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada ibunya. Saya takut akan dimakan oleh raksasa itu dan saya juga takut akan kehilangan ibu. Oh anakku, ibu sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini bungkus hari ini gunakan saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Sebelum itu berdoalah kepada Sang Pencipta. Baiklah, Bu, saya akan berusaha mengikuti saran diriku. Paginya raksasa datang untuk menagih janji. Wahai Tuhan, aku sudah menagih janjiku 2 tahun yang lalu. Cepat, serahkan anak itu. Anakku, cepatlah ikut dalam rumah kita. Baiklah Bu, sesamu mengajarnya. Timun emas teringat atas bungkusannya, maka ditebarkan biji timun. Sungguh ajaib untuk berjatuhan yang banyak. Raksasa pun memakannya, tapi buah biji itu malah menyenangkan raksasa. Lalu timun emas melemparkan jarum dalam sekejap. Tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kakinya berdarah-darah, raksasa terus mengejar timun emas, langsung membuka bungkusan garam. Setelah ditebarkannya seketika, hutan pun menjadi lautan dengan kesakitan raksasa. Timun emas menaburkan terasi.
Seketika membentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Akhirnya timun emas dan pasir ini hidup bahagia dan damai. Zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin bernama Penyusua dan ada satu-satunya yang bernama Maliku. Selamat pagi, Ibu. Ya, Bu. Malin boleh ikut bantu, Bu. Malin kecil sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, mari beli, Bapak Ibu. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Saya mau 5 kilo ya ikannya. Ya, Ibu pasti lelah seharian berjualan ikan di pasar. Melihat ibunya tergoda lemah, membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi dewasa yang gagah. Ia merasa sudah waktunya menggantikan ibunya bekerja. abang kamu yakin aku merantau? Tentu, Bu. Doakan agar Malin bisa sukses nantinya ya. Akan ibu doakan setiap hari, nak. Hati-hati ya, nak. Sampai jumpa, Ibu. Jumpa Malin. Bersama dua pemuda lainnya, Malin pun menaiki kapal. Sang ibu merelakan anak semata wayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal lalu Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak semata wayangnya itu. Ia selalu teringat Malin saat melihat lautan. Malin, anakku, apa kabarmu, nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian mentua. Dia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi, apakah Anda ibunya Malin? Rendang? Ya, betul, saya punya Malin muda. Malin saat ini menjadi sederhana kaya di kota. Kabarnya, besok dia bersama istrinya akan berkunjung ke sini. Terima kasih ya, nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin, Malin anakku, aku sangat merindukanmu, nak. Teriakan sang ibu mampu membuat istri Malin kaget. Istrinya bertanya keheranan. Banyak orang tuamu kaya raya. Apakah ini ibumu, Malin? Siapa kau? Aku tidak pernah memiliki ibu yang miskin dan kecil sepertimu. Tidak disangka Malin tidak mengaku ibunya saat ibunya mendekat. Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kamu berubah, nak? Ia meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berilah keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, kami lihat tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin pun terombang ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya.